Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Apabila perbuatan yang dilakukan membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun keduanya, ini adalah perbuatan buruk dan sebaiknya dihindari. Namun, apabila perbuatan yang dilakukan membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, maupun keduanya, ini adalah perbuatan baik dan semestinya dilakukan. Pemimpin kebaktian yang saya hormati, Romo Ramani, Pasaka Upasika, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tidak terasa sudah seminggu lebih kita melewati tahun 2017. Tahun baru, ya, yang kita rayakan minggu lalu, sungguhnya hanyalah satu dari sekian banyak tahun baru yang ada. Di Indonesia, kita mengenal berbagai macam tahun baru. Belum lama, nanti kita akan merayakan tahun baru Imlek. Tidak lama lagi. Ya, bulan ini. Tanggal berapa ibu-ibu? Nah, ibu sudah tahu, sudah hafal. Mungkin sudah siap-siap. Kalau tahun baru Masehi yang kita lewati sebelumnya, itu menganut kalender Gregorian, ya, tahun baru Masehi. Sedangkan kalau tahun baru Imlek, tahun baru Tionghoa, ya, itu menganut kalendernya orang Tionghoa, berdasarkan penanggalan lunar atau bulan. Hitungannya nanti beda. Kemudian selain tahun baru Imlek, ya, kita juga nantinya akan melewati tahun baru, ya, dari saudara-saudara kita yang beragama Islam.
tahun baru Hijriyah. Ada kan ya, tahun baru Hijriyah. Tahun barunya umat muslim. Selain itu juga ada ya, tahun baru saudara-saudara kita dari agama Hindu. Apa? Tahun baru Saka. Ya, tahun baru Saka. Lalu Buddhis bagaimana, Bante? Tahun baru Buddhis apakah ada? Ada juga. Yaitu Waisak. Nah, jadi kita pun umat Buddha sekalian memiliki tahun baru Buddhis. Biasanya dirayakan saat Waisak. Nah, ketika Waisak itu ramai, ya, perayaannya besar. Dan memang kalau kita lihat di negara-negara Buddhis, itu pun juga menjadi momen yang istimewa. Ya, dirayakan dengan meriah, dengan indah, dan semua orang pasti akan bersuka cita. Nah, jadi di sini para Bapak Ibu sekalian, tahun baru itu bukan hanya satu. Yang kita kenal selama ini ya cuma satu, tahun baru Masehi. Tapi semuanya masih banyak tahun-tahun baru yang lain. Jadi nanti misalnya nanti mengucapkan selamat tahun baru, ya boleh-boleh saja, tidak mesti yang dulu, yang minggu lalu ini. Nanti Imlek, selamat tahun baru kan bisa mengucapkan lagi. Biasanya berubah bahasanya. Sinian Kuhaile, kan gitu. Hong Si Fa Cai. Nanti tahun baru Buddhis, Waisak, beda lagi ucapannya. Selamat tahun baru Buddhis, dan selamat Waisak. Semoga berkah Waisak ada pada kita semua. Bisa-bisa saja. Karena ya tahun baru itu sesungguhnya bukan sesuatu yang dikatakan baru. Yang namanya tahun baru, apa sih sesungguhnya yang baru? Apakah makanannya baru? Kan tidak. Apakah pakaiannya baru? Iya bisa juga, tetapi yang lama juga masih banyak. Lalu apa yang baru? Setiap kali kita merayakan tahun baru, apa yang baru? Tidak ada yang baru. Semua ya sama. Kecuali satu. Kalender, pasti baru. Kalendernya ganti kan? Nah, ganti tahun baru, ganti. Nggak mungkin yang lama dipakai lagi. Wah, udah expired. Lama sih kalendernya ganti. Yang baru nih. Nah, di sini kan ada tuh, saya lihat. Kalender Dhamma Caka. Itu silakan nanti diambil. Boleh nggak diambil itu ya? Boleh kan? Umat nanti ambil kalendernya Dhamma Caka. Itu lengkap. Ada kalender Tionghoanya, ada kalender Buddhisnya, Uposatha. Nanti bisa. Kemudian ada macam-macam itu saya dah hafal. Sana lengkap. Ya. Jadi kalender yang baru hanyalah kalender. Yang lainnya ya sama saja, tidak ada yang baru. Ya mungkin ada yang mengatakan, Bante saya semangatnya baru, semangatnya beda. Ya, saya punya resolusi yang beda. Ya, tetapi dari segi ya apa yang kita miliki, ya, lalu dari segi batin, ya sungguhnya ya masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Wihara Dhamma Caka ini,
Ya, kemarin saat tahun baru saya mendengar, wah ada itu talk show ya, ada talk show. Kemudian ada bakar-bakar juga. Ada? Ada tidak? Bakar jagung apa itu? Saya dengar ada juga. Ada ya? Oh, anak-anak mungkin. Anak-anak pekerja mungkin ya. Ada juga bakar jagung, bakar sate mungkin. Mudah-mudahan tidak bakar wiharanya ini ya. Ini bahaya. Nah, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kita sedikit melihat ke belakang, di tahun sebelumnya ada beberapa peristiwa yang tidak mengenakan. Ada kemunduran, baik itu dari segi kemanusiaan, dari segi politik, dari segi ekonomi, dan lain-lain. Banyak sekali gejolak-gejolak, ya, masalah-masalah yang muncul di tahun yang lalu. Mungkin bagi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya tidak begitu kelihatan. Tetapi kalau kita melihat negara-negara di kota-kota lain atau di daerah-daerah itu sangat kelihatan. Ya. Karena harga minyak itu mengikuti harga dunia. Akhirnya setelah turun di Pulau Kalimantan itu ekonomi sangat menurun. Ya, banyak pabrik tutup, banyak pengangguran. Karena di sana itu penghasil utamanya adalah ya tambang, minyak bumi, gas, batu bara, dan lain-lain. Jadi banyak orang sekarang itu berkeluh kesah. Wah, Bante, hidup sangat susah sekarang ini. Ya begitulah kehidupan ini. Belum lagi ada isu-isu ya terorisme, isu-isu agama, isu-isu ras, budaya. Nah, semua itu membuat banyak orang ketakutan. Ya, bukan hanya umat Buddha saja, tetapi ya semua orang ketakutan, gelisah, cemas. Mau keluar rumah saja takut. Mau usaha, mau kerja takut. Karena situasinya tidak kondusif lagi. Kemudian ya kejahatan muncul di mana-mana. Ya. Rampokan, ya. Penjarahan, pencurian. Seolah-olah itu hal yang biasa. Karena kondisinya itu mendukung, ya, mungkin banyak orang yang melakukan hal itu, akhirnya ikut-ikutan, tidak masalah. Karena banyak yang begitu, melihat, oh itu melakukan itu ya, tidak apa-apa, saya ikut. Jadi berbagai macam kejahatan, ya, tindakan kriminal itu dianggap biasa, dianggap bukanlah perbuatan yang buruk. Dianggap ya sudah biasa saja karena banyak orang yang melakukan. Di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di ibu kota, di daerah-daerah juga begitu. Ya.
Begitulah kehidupan di Indonesia saat ini. Di satu sisi kita melihat bahwa tidak banyak masalah, tapi di sisi lain banyak sekali orang yang menganggap wah, ini Indonesia sudah tidak aman lagi, sudah sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan. Nah, itulah yang membuat tahun lalu itu begitu membekas sampai sekarang ini. Sungguhnya ya Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, segala macam tindakan kriminal, kejahatan yang muncul belakangan ini itu tentu tidak muncul begitu saja. Pasti ada sebabnya. Tanpa sebab tidak mungkin ada akibat. Ya. Setiap orang ingin hidup bahagia, ingin tidak menderita, iya. Tetapi mereka lupa bahwa orang lain pun ingin begitu. Ingin hidup bahagia juga, ingin tidak menderita juga. Apabila kita menenung bahwa setiap orang juga ingin bahagia, setiap orang juga ingin tidak menderita, maka cobalah kita melakukan tindakan yang juga membahagiakan orang lain. Kita mengucapkan kata-kata yang juga membahagiakan orang lain. Bukan sebaliknya. Melakukan tindakan yang merugikan, yang mencelakakan, menipu, korupsi, kemudian menyakiti orang lain. Padahal setiap orang juga ingin bahagia. Kalau orang lain disakiti, dilukai, bukan hanya fisiknya tapi perasaannya dilukai, tentu kita akan pasti nantinya akan menanggung akibatnya. Karena segala sesuatu muncul pasti ada sebab. Tidak mungkin seketika ujuk-ujuk muncul begitu saja. Oleh karena itu, cobalah kita merenung, refleksi. Apa sih yang sudah saya lakukan tahun lalu? Apakah sudah banyak yang baiknya? Apakah berburuknya itu masih banyak atau sudah sedikit? Atau malah semakin banyak? Nah, yang tahu kan diri kita masing-masing. Kalau dulu-dulu masih sering marah, sering berkata kasar, sering emosi, nah cobalah tahun ini pelan-pelan dikurangi. Karena kalau kita dimarahin tentu tidak enak. Nah, cobalah kita menganggap ketika saya marah, orang lain juga merasa tidak enak, tidak nyaman. Ya sudah, saya tidak marah. Selalu kembali ke diri kita. Kalau kita dimarahin, senang tidak? Oh, tidak senang. Kalau kita disakiti, senang tidak? Tidak senang. Oleh karena itu, jangan melakukan itu kepada orang lain. Begitu saja. Tidak sulit. Tidak usah yang terlalu jauh berpikir seperti itu. Ketika saya misalnya dimaki, dihina, tentu tidak enak, sakit hati. Sehingga janganlah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu. Kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu, itu tentu ada sebabnya. Pasti dulu kita pernah melakukan hal yang sama, atau mungkin
berbuat hal yang sama. Dan itu akan kembali kepada pelakunya. Itulah hukum karma dalam agama Buddha. Tentu di sini ya kita sebagai umat Buddha ya perlu menjaga diri kita masing-masing. Selain memang ya ada banyak kebijakan yang mesti diambil oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik. Ya, pemimpin-pemimpin kita harus memberikan teladan, memberikan contoh. Tanpa itu, ya sulit kita menjadi maju. Keruntuhan moral yang ada, perpecahan, diskriminasi yang muncul, semua itu karena kurangnya moral yang dimiliki oleh ya pemimpin-pemimpin kita. Seandainya pemimpin-pemimpin kita itu bisa dengan baik, dengan adil, ya dengan bijaksana memimpin, ya tentu akan sangat kelihatan hasilnya. Di dalam Kudadanta Sutta, Sang Buddha menyarankan, ya apabila suatu negara itu ingin maju, salah satu faktor yang harus diperbaiki adalah faktor ekonomi. Dengan ekonomi yang baik, ya masyarakat semakin baik. Dengan ekonomi yang baik, ya, masyarakat akan mudah ya mencari penghasilan. Hidupnya juga semakin baik, semakin cukup, tidak susah. Sehingga kalau begitu ya akan mengurangi ya potensi-potensi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tanpa itu sulit ya kita menjadi suatu negara yang maju, yang diakui. Nah, belum lama ini saya membaca satu tulisan. Di situ disebutkan bahwa penyakit kanker, ya kanker itu yang kita tahu selama ini itu bukanlah penyakit, tetapi adalah sebuah bisnis. Nah, ini juga membuat saya kaget juga membaca itu. Ini penelitian dari jurnal di Amerika. Dikatakan bahwa kanker itu bukanlah penyakit, tapi bisnis. Jadi yang namanya kanker itu tidak ada. Itu hanya buatan saja yang sengaja dimunculkan untuk ya bisnisnya mereka. Kanker. Saya pikir mungkin ada betulnya juga, ya. Karena kalau kita lihat di zaman dulu itu kanker tidak ada sepertinya ya. Belum ada istilah kanker ini, kanker itu. Apakah ada ya zaman dulu mungkin tahun 1920 tidak ada sepertinya orang yang sakit kanker, sakit kolesterol. Ini jarang sekali, tidak ada. Kenapa belakangan ini tiba-tiba muncul sakit ini, macam-macam, banyak sekali penyakit. Nah, disebutkan di situ bahwa kanker itu hanyalah kondisi tubuh yang kekurangan vitamin B17. Itu penyebab utama. Sehingga kalau kita ya mengonsumsi buah-buahan, kemudian biji-biji buah, kacang-kacang, itu sebenarnya sudah cukup.
sebagai anti kanker. Tidak usah lagi misalnya operasi, kemoterapi dan segala macam. Nah, inilah fenomena yang terjadi saat ini. Begitu banyak masalah, ya, problem manusia itu sedikit-sedikit dibuat bisnis. Ya. Demi apa? Demi keuntungan, demi ya kepuasan, demi supaya hidupnya itu ya semakin maju, semakin baik, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Ya. Perbuatan baik adalah perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kalau itu hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain, itu bukanlah perbuatan baik. Ya, memang baik, tapi untuk dirinya sendiri. Bagi orang lain, nanti dulu. Di dalam Dhamma, perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, makhluk lain, lingkungan, dan semuanya. Itu baru perbuatan yang baik. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa apapun yang baik itu bagi diri sendiri, apapun yang baik pasti baik bagi orang lain. Belum tentu. Sebaliknya, kalau kita menganggap apapun yang buruk bagi orang lain, belum tentu juga buruk bagi kita. Itu juga berbahaya. Ya, belum lama ini, ya di tahun yang lalu ada macam-macam jenis-jenis narkoba yang muncul. Pertama kali itu ada permen jari, narkoba dimasukkan ke permen untuk anak-anak, dibagikan ke anak-anak. Lalu belum lama ini juga ada tembakau gorila. Wah, ini ibu udah pernah coba belum tembakau gorila? Namanya aja sudah menarik sekali, tembakau gorila. Ya, ini sejenis ganja. Kalau minum itu, wah, bisa fly. Sampai-sampai ya terbang pun bisa fly juga. Padahal sudah fly duluan dia, bisa fly lagi. 2 kali fly. Nah, mungkin kita menganggap, wah, itu kan orang lain nanti. Yang penting anak saya kan tidak begitu. Itu kan orang lain. Anak saya kan tidak. Hati-hati. Mungkin anak kita tidak memakai narkoba. Mungkin dia itu dididik dengan baik, diberi pendidikan, ya, diberi pengarahan yang baik. Tetapi nanti ketika dia pergi keluar sekolah, berkumpul dengan teman-teman, siapa yang tahu? Ya, kita menganggap narkoba itu ya buruk bagi orang lain. Anak saya kan tidak apa-apa. Hati-hati. Karena pergaulan sekarang ini sangat cepat. Ya, sangat cepat. Kita tidak tahu, misalnya anak kita pulang malam. Nah, ini ngapain ya malam-malam pulang? Banyak kan orang tua yang cemas, yang gelisah sekali. Anak saya pulang malam, berarti saya takut. Tidak tahu itu bisnis apa, kerjanya apa. Pulang malam. Kemudian nanti kalau diberitahu, wah, tidak masuk, suka melawan. Ya itu.
Jadi kalau tidak hati-hati, kita bisa jadi nanti anak kita yang kena, atau mungkin saudara kita yang kena. Karena menurut penelitian, ya, dalam satu hari di Indonesia, dalam satu hari ada 50 orang yang meninggal setiap harinya akibat narkoba. 50 orang satu hari. Kalau satu tahun berapa? Ya hitung sih. Berapa ribu? Banyak. Bagaimana kalau salah satunya adalah keluarga saya, keluarga kita, anak kita? Nah, jadi kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa diam. Ya, yang penting keluarga saya baik. Belum tentu. Yang harus dilakukan adalah, ya, kita harus memberikan pendidikan moral. Bukan hanya pendidikan di sekolah. Pendidikan moral itu penting. Setiap minggu ajak ke wihara, ajak puja bakti. Ikutilah berbagai macam kegiatan di wihara. Ya, ajak anak-anak muda itu biasa kalau aktif itu di wihara ya senang mereka. Ada kegiatan, ada yang dilakukan. Cobalah ajak. Daripada keluyuran kemana-mana tidak jelas. Itu malah mengkhawatirkan. Kita tidak tahu nanti, ya mungkin teman-temannya baik saat ini. Siapa tahu besok bisa beda. Kita tidak tahu. Ya, oleh karena itu teruslah ya memperhatikan bahwa apapun yang buruk bagi orang lain bisa juga buruk bagi kita. Ya. Sebaliknya apapun yang baik ya orang lain juga bisa baik bagi kita. Nah, inilah sesungguhnya yang Sang Buddha tekankan. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan penjelasan ini kita bisa melihat, oh yang baik itu seperti apa, oh yang buruk ini seperti apa. Yang baik ya memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi makhluk lain, bagi lingkungannya. Itu baik, pasti baik. Yang buruk ya membawa kerugian, membawa bencana bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungannya. Pasti buruk. Semua itu sebenarnya diawali dari keinginan manusia itu. Nafsu, keinginan yang muncul dari diri setiap manusia. Nah, kita tentu punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan di tahun yang baru ini, ingin itu. Tidak masalah. Ya, Sang Buddha tidak pernah melarang umat manusia punya keinginan. Tidak pernah. Tetapi diingatlah, jangan sampai keinginan ini membuat penderitaan bagi orang lain. Ya, kita bisa berpikir bahwa, oh, misalnya kalau main kembang api, kan biasa tahun baru kan banyak yang main kembang api, petasan. Ya, tapi saya mendengar tahun ini tidak begitu banyak. Wah, karena takut banyak teror bom. Jadi tidak begitu banyak sebanyak tahun-tahun yang sebelumnya. Ketika main kembang api, ya, bahagia tidak? Beli kembang api, beli petasan, kemudian nyalakan. Bahagia tidak? Ya bahagia. Bahagia kan ya? Bahagia, wah senang. Foto, direkam. Senang. Tapi, apakah itu membuat orang lain bahagia? Apakah itu membuat makhluk lain bahagia?
Belum tentu. Belum tentu. Ketika tahun baru saya ada di Gunung Sindur. Di sana ada retret meditasi. Nah, ketika malam tahun baru itu, wah, sudah muncul bunyi-bunyian. Jam 9, jam 10 itu sudah banyak. Bunyi kembang api, bunyi petasan. Itu ya, ada anjing. Kebetulan di wihara di Gunung Sindur itu ada anjing. Anjingnya itu sampai masuk pada masalah. Masuk ke dalam masalah, keliling-keliling sini, keliling ke Buddha Rupang. Nggak ketemu tempat, masuk ke bawah sini, tempat duduk. Kenapa? Ketakutan. Mendengar suara-suara petasan, suara kembang api itu. Coba kita bayangkan. Ya mungkin kembang api itu ya membuat kita bahagia, membuat kita senang melihat. Tetapi apakah itu sudah membahagiakan makhluk lain? Sudah membahagiakan orang lain? Belum. Atau malah jangan-jangan membawa penderitaan buat makhluk lain. Ini contoh yang sangat sederhana. Ya. Dan ini nyata. Saya lihat. Anjing itu ketakutan. Memang kelihatannya tidak ada masalah, tapi tiba-tiba gelisah begitu, sembunyi. Itu baru anjing yang kelihatan. Belum lagi hewan-hewan yang lain yang ada di sekitar tempat ini, kucing misalnya, serangga, yang ada di kebun, yang ada di taman. Wah, banyak sekali. Dan kalau dihitung-hitung, biayanya itu tidak sedikit loh. Iya kan? Beli kembang api, beli petasan itu mahal. Sudah gitu dinikmatinya ya tidak lama. Begitu saja sudah selesai kan. Tidak lama kan, berapa detik aja sudah hilang. Ya hanya demi memuaskan kesenangan sesaat. Nah, kita sampai lupa dengan orang lain, lupa dengan makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu ya, saya juga menghimbau, cobalah dipikirkan lagi. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah ini baik bagi diri kita? Apakah ini juga baik bagi orang lain, bagi makhluk lain? Apakah ini juga baik bagi lingkungan? Kalau itu tidak baik, ya sebaiknya tidak dilakukan. Tahan, tidak usah. Walaupun itu baik untuk diri kita, tapi belum tentu baik bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, saat itulah ya kebijaksanaan akan muncul. Ya, wisdom, tanya, itu akan muncul. Karena inilah latihan yang patut kita kembangkan setiap saat. Selain sila, samadhi, panya, ini pun harus kita latih, kita kembangkan. Sampai nanti kita menuju kepada jalan pembebasan. Inilah ajaran yang Sang Buddha babarkan dengan sangat jelas, sangat terang. Dan bisa diperhatikan, bisa dilakukan dalam tindakan sehari-hari. Bukan yang sulit-sulit. Kita bisa melakukan ini dalam keseharian. Melihat orang lain menderita, kita bisa membantu, ya. Karena kita tahu bahwa kita juga tidak mau menderita. Orang lain juga pasti tidak mau menderita. Kita bisa meringankan beban orang lain. Itulah metta muncul, karuna muncul. Dengan tindakan-tindakan kecil, tetapi bisa betul-betul mengurangi beban penderitaan orang lain, beban penderitaan makhluk lain. Nah, kita bisa memunculkan sifat-sifat baik itu. Karena tanpa
adanya dorongan atau inisiatif yang baik, akan sulit kita menjadi orang yang memiliki perbuatan yang baik. Mungkin baik bagi diri sendiri, tapi belum tentu baik bagi makhluk lain. Maka dari itulah, para bapak ibu, saudara-saudari semua, teruslah mengembangkan sifat-sifat baik di dalam Dhamma. Dhamma kamu bawang hoti. Siapapun yang dekat dengan Dhamma, siapapun yang senang, gembira dengan ajaran Dhamma, mereka akan memperoleh kemajuan. Tetapi Dhamma desi para bahu, bagi siapapun yang jauh dari Dhamma, yang sangat membenci Dhamma, mereka akan memperoleh kemunduran. Tentu umat Buddha ingin memperoleh kemajuan dalam Dhamma, bukan hanya kemajuan dalam hal duniawi, tetapi juga kemajuan dalam praktik Dhammanya. Sehingga di tahun baru ini kita betul-betul memperoleh kemajuan dari kedua sisi, dari sisi materi, dari sisi duniawi, maupun dari sisi spiritual, dari sisi batin. Nah, inilah harapan umat Buddha, harapan kita semua. Semoga tahun baru ini dapat membawa kebahagiaan, dapat mendukung kesejahteraan kita, dan memberikan kemajuan. Semoga kita semua diberkati dengan usia yang panjang, kesehatan, kesejahteraan, kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga cita-cita luhurnya dapat dicapai. Sabbe sata membantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.